Shalom Alaihim, bertemu kembali dalam konten pujian yang berbeda dari biasanya. Kali ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang selanjutnya kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu namanya sudah pujian bagi kemuliaan nama Allah. Ibu Bapak, saudara-saudari, dan anak-anakku yang kekasih dalam Kristus Yesus, mari bersama-sama kita memulaikan aktivitas kita sepanjang hari ini melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Dalam kitab Matius pasal 6 ayat 33 dikatakan di situ, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita mencari kebenaran kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan Tuhan tambahkan kepada kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang rahmani, kami bersyukur untuk hari baru pemberian Tuhan saat ini. Kami mengucap syukur dan mau menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami hendak memulainya dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Mampukan kami untuk memahami kehendak-Mu, lalu mewujud nyatakan firman-Mu dalam segenap kehidupan kami. Bersama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kami dimampukan untuk mengerti dan memberlakukan firman. Dalam nama Yesus Kristus, firman dan kebenaran, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudari dan anak-anakku yang kekasih, saat ini kita bersama-sama hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Imamat pasal 19. Imamat pasal 19 ayat 9 sampai dengan 10 yang mengatakan demikian. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang pada saat ini firman Tuhan kita renungkan bersama-sama dengan tema peduli bagi sesama yang lemah. Ibu Bapak, saudara-saudara dan adik-adikku yang terkasih, firman Tuhan yang kita baca saat ini merupakan bagian dari perikop kudusnya hidup. Apa keterkaitan kudusnya hidup dengan perintah yang harus ditaati oleh umat Israel, khususnya bagi para pemilik ladang dan kebun anggur saat itu? Yang pertama, kekudusan hidup bukan hanya sekedar berbicara tentang kesalehan hidup secara vertikal, yaitu hubungan manusia dengan Allah. Tetapi juga mereka menyangkut hubungan secara horizontal, yakni dengan sesama manusia. Yang kedua, orang-orang miskin pada zaman itu tidak terperhatikan atau tidak memiliki jaminan sosial, alias hanya menunggu belas kasihan atau sedekah dari orang lain. Dari perintah ini, ayat 9 sampai 10 ini merupakan jaminan sosial
bagi orang-orang miskin yang kurang beruntung hidupnya. Kita memahami dalam keseharian kita hidup kudus itu merupakan suatu hal yang abstrak. Tetapi kalau kita simak dari ayat 2 dalam keterkaitannya dengan ayat 9 dan 10, ternyata hidup kudus itu bukanlah sesuatu yang abstrak, melainkan sesuatu yang konkret, yaitu tindakan yang nyata dalam keseharian hidup. Ketika pemilik tanah menjalani hidup kudus dengan mematuhi perintah Allah, yaitu hidup takut akan Allah. Pada ayat kedua dikatakan, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Ketika pemilik ladang atau pemilik kebun hendak menyatakan kekudusan hidupnya, hendak mentaati perintah dari Allah ini, maka dengan serta-merta mereka memberi kesempatan kepada orang lain untuk bertahan hidup, yaitu dengan menyisakan segala hasil ladang mereka tanpa memungutnya kembali, atau juga tidak memanen kembali kebun anggurnya kedua kali untuk orang-orang miskin, untuk orang-orang asing. Kenapa orang asing dilibatkan di sini? Ini mau mengingatkan orang Israel bahwa mereka dulu pernah menjadi orang asing di tanah Mesir. Tetapi Tuhan tetap memeliharakan mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah masa sulit karena pandemi COVID-19 ini, ada banyak orang yang terdampak. Mereka kehilangan pekerjaan, mereka jatuh miskin, mereka bangkrut, usaha mereka bangkrut. Bahkan mereka kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka jadi menderita. Dan inilah kesempatan bagi kita semua untuk mewujudkan panggilan hidup kita, yaitu untuk hidup kudus dengan cara peduli kepada mereka, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Jika ibu bapak saudara-saudari memiliki hati dan sikap yang peduli kepada saudara-saudara yang lemah dan mengejawantahkan firman Tuhan ini dalam keseharian hidup kita, maka ibu bapak saudara-saudari akan memulai jalan pengudusan dan memiliki bagian dalam kekudusan Allah. Dan ini pun juga diteladani oleh Tuhan Yesus ketika mereka sedang berada di jauh dari tempat, ketika Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang. Hatinya tergerak untuk menolong orang-orang yang sudah selama 3 hari mengikuti Tuhan Yesus kemana Tuhan Yesus ada dan mendengarkan firman yang diberitakan oleh Tuhan Yesus saat itu. Mari kita teladani apa yang sudah Tuhan Yesus contohkan dalam kehidupan kita sehari. Tuhan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Mari kita menjadi kudus seperti Allah dengan cara peduli kepada sesama dalam kehidupan sehari-hari kita. Agar kehadiran kita, agar kekudusan kita membias kepada sesama lewat tindakan konkret kita menolong sesama, peduli kepada orang yang menderita. Dengan demikian, maka dipujilah Allah Bapa yang di surga lewat kekudusan hidup kita yang mewujud nyata dalam tindakan konkret menolong dan peduli kepada sesama. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Amin. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah menolong kami untuk mengerti kehendak-Mu lewat firman yang kami baca dan kami renungkan bersama.
Kiranya kekudusan dalam kehidupan kami benar-benar mewujud nyata melalui tindakan dan sikap hidup kami yang peduli kepada sesama, menolong mereka yang membutuhkan, mereka yang lemah dan menderita, sehingga kekudusan kami bukan hanya hubungan yang vertikal kepada Allah, tetapi juga menyangkut hubungan horizontal dengan sesama kami. Sehingga nama Tuhan dipuji lewat kehadiran hidup kami di tengah-tengah sesama kami dimanapun kami ada. Di masyarakat, di tempat pekerjaan kami, di tempat belajar kami, juga di tengah persekutuan, dimanapun juga Tuhan. Biarlah kami memancarkan kekudusan Allah lewat keseharian hidup kami dengan tindakan yang nyata, peduli, dan menolong sesama yang menderita. Mohon ampun atas segala salah dan dosa kami Bapa. Biarlah Engkau berperkara di sepanjang aktivitas kami hari ini, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan lewat kehadiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin.